Nah, selamat datang kepada teman-teman yang sudah menonton video hari ini. Nah, selamat untuk teman-teman yang sudah naik ke kelas 3. Nah, sekarang saatnya serius ya untuk belajar biologi. Nah, sekarang bab yang pertama akan kita bahas adalah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang kakak akan membuat mind mappingnya agar teman-teman bisa memetakan materi yang lebih baik, oke? Nah, nanti kita akan membahas apa itu pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, kita juga akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, sekarang kita belajar pengertiannya ya. Nih pengertiannya nih. Oke. Untuk pengertian dari pertumbuhan, intinya adalah volume tubuhnya bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena tumbuhan itu bisa tambah tinggi, bisa tambah lebar, dan bisa tambah panjang. Nah, ini ada sebuah cerita nih. Ada Pak Tani yang menanam benih padi. Nah, kemudian benih padi akan tumbuh menjadi padi muda dan akan tumbuh menjadi padi dewasa. Nah, dari benih padi mencapai padi dewasa itu namanya fase pertumbuhan. Oke, sampai sini dong. Oke, nih untuk pertumbuhan dia sifatnya irreversible. Artinya dia tidak dapat kembali seperti semula. Masa kalau misalkan sudah dewasa nggak mungkin lagi menjadi muda, apalagi menjadi benih, kecuali kalau bunga ini menghasilkan benih. Tapi itu bukan pertumbuhan ya. Kalau sudah menghasilkan benih. Nah, sekarang untuk pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif. Artinya apa? Dia dapat dihitung nih dengan alat ukur. Contohnya kayak tinggi tanaman. Nah, untuk alat ukur pada pertumbuhan namanya adalah auxanometer. Oke? Sekarang lanjut ke perkembangan ya. Nah, sekarang ke perkembangan. Kalau tadi untuk pertumbuhan adalah dari benih sampai dewasa, sedangkan kalau perkembangan adalah proses menuju dewasa. Nah, ini contohnya. Ini contohnya sama padi. Padi muda ya. Muda ada tulisannya. Nah, ini menjadi padi dewasa. Kenapa bisa dewasa? Cirinya adalah adanya bunga. Bunga ini adalah organ generatif. Oke ya. Jadi dari fase sini sampai sini adalah perkembangan. Proses menuju dewasa. Terus sifatnya perkembangan apa? Dia kualitatif, tidak dapat diukur atau dihitung ya, tapi hanya dapat diamati. Nah, contohnya apa? Kayak warna, bentuk bunga, oke? Ini yang menyatakan bahwa padinya sudah dewasa. Gitu ya. Nah, sekarang kakak akan lanjut untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada struktur biji, perkecambahan, grafik pertumbuhan, jenis pertumbuhan, terus ada ini faktor yang berpengaruh dan teori aktivitas titik tumbuh. Nanti kita akan belajar ini, dan ini, oke? Nah, nanti di struktur biji tujuannya apa? Untuk membedakan anatomi. Anatomi apa? Adalah struktur bagian dalam. Ya, jadi nanti kita akan membedakan antara struktur monokotil dan dikotil. Nah, sekarang untuk proses perkecambahan. Maksud kakak perkecambahan. Nah, untuk perkecambahan ini ada dua nih yang akan kita bahas, prosesnya dan tipe perkecambahannya. Oke. Nah, prosesnya itu ada 3 poin. Yang pertama ada imbibisi, kemudian ada pengaruh hormon, dan akhirnya biji berkecambah. Nah, proses ini nanti akan kakak jelaskan di video selanjutnya. Oke. Sekarang lanjut ke tipe perkecambahan nih. Nanti ada 2 juga, ada epigeal dan hipogeal. Untuk epigeal itu adalah untuk biji dikotil, sedangkan hipogeal adalah biji monokotil. Nah, untuk
perbedaannya nanti kakak akan bahas di video selanjutnya. Oke? Nah, sekarang kita ke grafik pertumbuhan. Nanti di grafik pertumbuhan dia ada 3 fase. Fase awal, fase log, dan fase stasioner yang melibatkan waktu dan parameter pertumbuhannya. Oke? Nanti ini akan kakak bahas secara detail di video selanjutnya. Oke? Nah, untuk jenis pertumbuhan juga nih. Pertumbuhan itu ada 2 jenisnya. Yang pertama ada primer dan sekunder. Untuk primer, intinya adalah aktivitas meristem apikal. Nah, nanti akan mengakibatkan tinggi pada batang dan panjang pada akar. Oke? Sedangkan yang untuk sekunder adalah aktivitas kambium yang mengakibatkan batang bertambah lebar. Nah, untuk jenis pertumbuhan akan kakak bahas di video selanjutnya. Nah, sekarang untuk faktor yang berpengaruh nih. Gak hanya manusia ya yang diomongin atau diberi makan banyak jadi gemuk atau nggak makan-makan jadi kurus gitu kan. Nah, tumbuhan juga gitu. Dia dipengaruhi ada eksternal sama internal. Kalau untuk eksternal itu kayak cahaya matahari, terus ada kelembaban, ada nutrisi gitu ya. Nutrisi itu kayak makanannya pada tumbuhan. Kalau kita makan nasi, kalau si tumbuhan itu makan nutrisi atau disebut dengan unsur hara. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Sedangkan kalau internal itu ada 2, ada hormon sama gen gitu ya. Nah, sekarang kita ke pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ada 2 nih. Yang pertama ada fase embrionik dan pasca embrionik. Namanya juga embrionik. Nah, embrionik itu dari zigot sampai terbentuknya embrio. Nanti akan kakak bahas detail ya. Ini juga nih, pasca embrionik sejak lahir atau menetas sampai dewasa. Oke?